Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bobotoh, dimanapun Anda berada, kita ngobrol Persib lagi ya. Sudah ada di tengah-tengah kita salah seorang Bobotoh tulen. Bobotoh yang sangat luar biasa yang membela Persib mungkin dari usia masih kecil sampai sekarang dan juga jadi saksi sejarah Persib juara Perserikatan, juara divisi utama, dan tak akhir kemarin juara Liga Indonesia tahun 2014. Kita sambut saja Kang Erwan Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampurasun Kang. Sampes. Oke, kita bincang-bincang tentang Persib ini ya, Pak Bobotoh. Kemarin Persib per tanggal 17 Mei kemarin sudah mulai berlatih kembali ya. Betul. Sudah mulai berlatih kembali. Dalam rangka persiapan menuju Liga Indonesia musim depan dan juga AFC, Piala AFC ya. Betul. Alhamdulillah Persib sudah kembali lagi ke fitrahnya untuk menjadi wakil Indonesia di tingkat Asia. Kang Erwan melihat kekuatan Persib saat ini menurut Kang Erwan seperti apa? Ya, hampir sama dengan tahun kemarin ya. Kita kuat di tengah ya. Pemain-pemain kita juga sekarang numpuk juga di tengah. Tapi kita emang kurang kuat di depan ya. Karena kita hanya mengandalkan saat ini striker murninya ya, apalagi asing ya, hanya David da Silva saja. Sementara tengah kita numpuk, ada Maklok, ada dua rekrutan baru ya. Betul. Ya, Rahmat Irianto dan Ricky iya, Kambuaya ya. di tengah. Ini ketiga pemain timnas ini kan ya semua di tengah. Terus ditambah nanti Beckham ya. Oh, belum lagi ada Beckham, betul. Aziz. Oh, betul. Dedi Kusnandar atau Dado di situ semua numpuk. Sementara di sayap saya kira sudah cukup bagus juga. Ya, kita masih ada Febri, Fred, dan tambah lagi Ciro Alves. Di bek kiri juga alhamdulillah sebagai pengganti Ardi Idrus, kita ada sekarang David Maki, betul. ya. Di kanan sekarang Hen juga sudah bukan Hen yang dulu lagi. Betul-betul ilmu Supardi itu turun semua. Betul. Dan Hen sekarang dia berani. Tidak hariwang deui. Kalau dulu itu kita kalau ada serangan panik gitu kan. Sekarang betul. Tenang dia seiring dengan tahun kemarin dia lebih banyak diberi waktu main ya atau jam terbang, dia semakin bagus. Ya, saya juga berharap para pemain muda di Persib ini ke depan juga lebih banyak diberi kesempatan, peluang atau kesempatan jam terbangnya atau jam mainnya supaya mereka ini ya bisa selevel dengan senior-seniornya. Ya, kita contoh klub lain lah ya yang berani menurunkan pemain muda ternyata jadi andalan timnas sekarang ya. Banyak jadi Bali United, Persebaya ya. Pemain-pemain mudanya muncul karena ada jam terbang atau ada kesempatan untuk mereka dapatkan gitu ya, betul ya. Betul. Kang, tambahan striker nih, Ciro Alves akan membuat permainan Persib seperti apa sih menurut kacamata Akang? Ya, secara individu kita tidak meragukan lagi Ciro Alves ya, dia mantan pemain nasional Brazil junior, seangkatan dengan Neymar ya, nggak salah. Terus dia juga di Liga Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Cocok tidak kira-kira? Ya saya berharap cocok lah ya. Cocok sama dia pemain profesional. Ya, saya berharap dia cepat beradaptasi dengan permainan Persib. Cuma kendalanya di Persib itu para pemain kadang yang tadinya di klub-klub lain itu bagus. Betul. Bagus, wah makanya semua termasuk Bobotoh itu merekomendasikan kepada manajemen rekrut ini. Ketika sudah di Persib, mereka itu menurun drastis. Ya ada beberapa lah, saya tidak harus. Faktor Bobotoh kah atau apa gitu? Tekanan Bobotoh atau gimana itu? Ya tekanan Bobotoh dan juga target Persib yang selalu juara tiap tahun. Ya juara. Betul. Kalau saya berharap tahun ini nggak, karena kita sudah terlanjur pemain bagus semua dan ini kan target juara
Nah, ke depan agak sedikit diinikan, beri porsi untuk para pemain muda ini untuk 1-2 tahun ke depannya jadi juara kembali gitu. Jadi jangan selalu ditarget juara, tapi kita tidak memberikan kesempatan pada para pemain muda kita ini. Iya, iya. Tong Sieun. sieun lah. Jangan kita membeli pemain yang sudah jadi. Pembinaan Kasih di ini pembinaan ya. sendiri Iya, ya. Makanya saya juga ya menyarankan pada para pemain muda Persib yang ini kan lebih baik cari pengalaman di klub-klub luar saja dulu, yang penting jam terbang, jam main kalian terpenuhi sehingga ketika sudah bagus Siap, balik lagi ke Persib. Betul. Kayak Abdul Aziz, betul. Abdul Aziz, terus dulu kan zaman Eka Ramdhani. Betul, Eka iya. kan di Persijatim. Atep, itu Persija dulu ya. Persija dulu kan ketika sudah matang, pindah datang ke Persib. Itu nggak jadi masalah. Jadi kalau langsung ini kasihan, justru saya takut tidak mendapat jam main di Persib. Jadi jangan. Ada salah satu juga binaan saya kemarin di PON Jabar. ya. Arsan kan, Iya, Arsan Makarim ini bagus. Dia sayapnya bagus, dia masih muda sekali. Baru 21 tahun, 22 tahun ya sekarang Arsan ini. Dan kemarin pun di latihan pertama itu semua memuji penampilan Arsan. Cuma apakah nanti di kompetisi ini mendapatkan porsi nggak? Apalagi dia posisinya ini sama dengan Siro, dengan Febri di sayap kanan. Nah, belum ada lagi Pret ya, belum ada Erwin Ramdhani yang posisi sayap gitu kan ya. Ini kita sudah cukup banyak lah ya di sayap dan di tengah ini. Ya keberanian ini harus mencontoh, saya tidak membanding-bandingkan antara Robert sama Jajang Nurjaman ya, tapi Jajang Nurjaman waktu itu pernah berani menurunkan Febri, kemudian Hen juga ternyata sekarang jadi pemain inti Persib mereka berdua ya. Harusnya yang mudah-mudahan sih kesempatan pemain muda untuk bermain bisa diberikan lah ya kesempatan. Saya sangat mengapresiasi ketika ada regulasi dari PSSI. Iya, yang waktu itu. Dalam satu pertandingan itu mewajibkan ada 3 atau 5 pemain muda yang dimainkan di satu pertandingan itu. Iya. Jadi mereka punya kesempatan. Iya. Tapi kalau melihat komposisi sekarang nih ya Kang Irwan ya, pemain muda diberikan kesempatan, tapi ternyata toh yang saya prediksi pemain muda yang dimainkan itu justru pemain luar ya, Rahmat Irianto sama Ricky Kambuaya gitu kan. Kesempatan pemain-pemain binaan Persib bisa tertutup juga. Kan mereka sudah istilahnya udah pemain jadi, kita kan beli karena target kita juara. Itulah resiko kalau kita menargetkan juara kita harus sudah pemain-pemain jadi. Bukan coba-coba ya sebenarnya. Bukan coba-coba, tapi ya saya berharap tidak menciutkan nyali ataupun membuat mereka minder para pemain muda kita ini. Tapi justru sebagai pemacu bisa mengambil ilmu dari para seniornya ini. Ketika nanti di latihan, uji coba, itu perlihatkan kepada pelatih bahwa dia bisa lebih baik dengan seniornya ini. Kan mudah-mudahan pelatih, saya percaya sepenuhnya ke pelatih ya. Pelatih bisa melihat ini secara objektif gitu kan. Tidak subjektif, pemain yang lagi turun, tetap dimainkan. Sementara yang siap ini saya berharap tidak seperti itu. Saya yakinlah Robert ini kan pelatih yang sudah jadi, udah pengalaman. Sektor belakang nih, belakang kayaknya sih tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin betul. Kalau dari segi pemain inti tidak ada yang banyak berubah, malahan kehilangan Ardi ya. Nah, tapi kan ada David juga Rumaki. Kira-kira ini dengan komposisi yang ada saat ini gitu kan, ketambahan juga ada si Eri ini asal Sukabumi, pemain yang Garuda Selection ini ya. Betul. Kira-kira mampu nggak sih membendung serangan-serangan yang tim-tim lain yang justru performa penyerangnya lebih bagus nih? Karena saya khawatir, karena musim-musim kemarin itu kita, kalau boleh lihat ya Kang Irwan ya, pertandingan Persib itu sering sekali nih back-back kita itu lepas bola dilewati atau gimana. Tahun kemarin kita kebobolan paling sedikit betul. Cuman kalahnya kita itu dari tim-tim saingan kita. Betul. Cuma kemarin kita terlepas dari faktor kemarin kan kita COVID juga kan kena. Ketika sedang bagus-bagusnya beberapa pemain absen. Pemain panggil timnas. Awalnya kan timnas ketika yang putaran pertama, putaran kedua, terus kesininya timnas sudah tidak ada kegiatan,
ketika kita bagus lagi, Covid coba pemain. pemain kita Absen. hampir semuanya kena. Iya betul. Tapi kalau mudah-mudahan dengan sekarang ini tidak ada lagi kendala-kendala di luar itu. Ah. Kita percaya di belakang sekarang kan hand sudah semakin matang. Iya. David Rumbakik juga pengalamannya dia di Persipura bagus, pelapisnya juga tidak kalah. Iya. Bagus, Hernando kan sudah semakin matang juga. Terus di tengahnya ada Jupe, ada Nick, Iboneo dan Nick. Iya. Serta kiper kita punya kiper Peja, terbaik ya. Iya. Saya bukan karena saya bobotoh, tapi saya katakan sejujurnya dan ini pandangan dari seluruh pengamat sepak bola juga bahwa Teja Pakualam ini adalah kiper terbaik kita saat ini. Iya, betul. Teja, terus sekarang pelapisnya juga kan Fitruel Iya, ini kan betul. bukan kiper sembarangan. Dia ditempat di Persipura tapi asal dari Jawa Barat, asli orang Garut. Apalagi masih ada Made ya yang jadi guru mereka ya, lah ibaratnya mereka, lah. betul. Guru mereka. Betul, masih ada dengan pengalaman betul. Made ya di situ. Oke, Persib sekarang kembali lagi ke Asia ya. Ya. Dengan komposisi saat ini gitu kan, kemudian banyak orang bahasa Sunda maaf, banyak juga orang yang menyebut wah Persib ini harus visinya itu jangan lagi visi kalau ingin berprestasi di Asia, visinya jangan visi di lokal gitu, tapi harus visi di sana gitu kan. Betul. Peluang Persib di level Asia seperti apa Kang Herwan? Kita belum bisa melihat peluang yang sesungguhnya di level Asia ini karena kita juga belum melihat klub-klub peta kekuatan di klub-klub lain di luar Indonesia ya. Tapi kan kita akan maksimalkan kuota pemain ini yang bisa dapatkan PSSI. Betul. 30 pemain. Saat ini ada 27 pemain yang sudah kontrak dengan Persib. Tinggal 3 lagi ini betul-betul bisa dimaksimalkan dan nanti yang jarang bermain di Liga ini bisa nanti dimanfaatkan nanti di Piala AFC. Dan kita ketahui Liga kita ini cukup ketat kan dari pertandingan ke pertandingan itu memerlukan fisik yang bugar dan kita juga didukung oleh stamina yang sangat baik lah ya. Betul. Oleh karena itu ya baguslah komposisi pemain muda dan senior ini nanti dipadukan di dua turnamen di turnamen di Liga sama Liga dan Piala AFC dan Piala AFC dan Liga ini. Iya. Berarti harus banyak perputaran komposisi ya, rotasi pemain harus benar-benar sering ya. Betul. Karena jadwal Liga Indonesia itu cukup padat plus ada kompetisi Asia. Kita harus betul-betul perhitungkan pemain andalan nih. Kalau ini cedera atau akumulasi kartu, siapa yang akan penggantinya di dalam uji coba ataupun latihan harus dicoba juga. Jangan pada saat nanti pertandingan langsung yang bukan posisinya ditempatkan di situ kan kasihan. Oke. Pemain nih ya Persib sedang melakukan trial dengan beberapa pemain ya khususnya Jepang nih. Iya. Menurut Kang Herwan pemain posisi mana sih yang kira-kira harus diambil gitulah? Kalau saya lebih cenderung kalau saya pribadi ya, tapi itu tergantung pelatih ya. Itu sepenuhnya ada pada pelatih dan manajemen. Saya ini kan cenderung kita harus penyerang, nambah penyerang. Karena seperti tadi saya ungkapkan di pertama ini pemain tengah kita sudah sangat numpuk dan sudah cukup bagus. Iya. Ada 3 pemain nasional kita semua di tengah. Iya. Makro, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Ditambah lagi yang sedang naik daun bersinar Beckham kan, Beckham Putra ini. Terus Aziz yang cukup senior, mantan kapten PON Jabar dulu. Jadi posisi striker sebenarnya posisi striker sebenarnya yang kira-kiranya perlu ditambahkan ya untuk Persib ini ya sebagai pelapis ataupun ya pelatih. Saya melihat ya cenderung pelatih kita ini Pak Rene ini lebih sering menempatkan satu striker dalam beberapa pertandingan terakhir kemarin. Betul. Di Liga yang akan datang mungkin juga pasti dia mengandalkan David. Tapi kalau David nanti
Cedera kah? cedera Absen? atau akumulasi, Akumulasi. siapa nanti pelapisnya? Iya. Atau bila perlu nanti diinikan di dua striker Iya, iya. seperti apa, satu striker apa. Jadi saya cenderung untuk penambahan slot Asia ini ya striker Aja ya. bukan Betul. pemain tengah. Tapi Jepang ataupun pemain tengah itu atau saya yang seperti Taisi Marukawa yang kemarin di Persebaya sekarang pindah ke PSIS. Dia kan pemain tengah tapi pergerakannya justru tinggi, betul. Iya. Bahkan dia bisa mencetak gol lebih dari striker. Dia second striker atau sayap pun. Ya, tapi kita juga bersyukur ya sekarang sama Shiro kan bisa sebagai striker juga. Iya. Jepang cocok untuk pilihan pemain asing Asia. Iya. Saya lebih cenderung Jepang atau Korea karena mereka tipe petarung. Kita butuh tipe petarung seperti itu di Liga Indonesia. Iya. Kang, bukan tipe-tipe stylish gitu. Iya, tahu lah. Kang, pesaing Persib terberat nih, klub mana nih dari kacamata Akang sebagai bobotoh nih? Saat ini saya melihat ya hampir merata ya dibanding tahun yang lalu. Tapi kadang di liga kita itu tidak bisa diprediksi. Iya, betul. Seperti mohon maaf, Persebaya yang liga kemarin itu tidak diperkirakan. Pemain-pemain bintangnya siapa? Iya, mereka lebih banyak mengandalkan pemain muda dan pemain asingnya pun Taisi Marukawa kan baru. Iya, baru di Indonesia. Tapi ternyata kan mobilitasnya tinggi. Iya, bisa senyodok sampai ke 5 besar juga. Bahkan sempat puncak klasemen. Iya. Ya, justru yang tahun kemarin cukup kan kayak Bayangkara, Arema itu kan justru di bawah kita akhirnya di finish terakhirnya. Ya, tapi yang sekarang kita ini kan tetap seperti Bali United. Ya, terus sekarang PSIS juga kan. Betul. Karena selain Marukawa, striker Arema itu yang gimbal. Berarti memang itu. Nah, dua tadi yang catatan klub yang paling akan jadi potensi pesaing Persib di Liga tadi Bali United sama Arema, PSIS. Oke. Persija nih sebagai musuh musuh abadi lah. Gimana nih melihat persaingan Persija nih di musim ini? Saya justru melihat Persija saat ini tidak seistimewa sebelumnya ya. Iya. Apalagi mereka kan tahun kemarin mengandalkan Simiknya sekarang sudah tidak ada. Menurun lah ya, atau nggak ada lagi. Terus back Italia itu bekas Marco Motta. Ya, Marco Motta. Kan udah juga nggak di Persija. Saya belum melihat komposisi pemain yang terbarukan Persija. Saya tidak memantau tim lain lah. Tapi yang saya ini kan fokus Persib. Yang penting Persib HD, rek batur kumaha ge. Urang kudu leuwih HD gitu. Penting mah target juara bisa terpenuhi musim ini gitu ya. Gini Kang, target Persib juara nih ya. Nih, misalkan di tengah kompetisi belum kelihatan nih Persib juara ini, apakah pelatih patut diganti atau gimana Kang? Itu sepenuhnya ada di manajemen untuk memutuskan itu. Tapi deadline itu perlu terhadap pelatih, misalkan setengah musim harus bisa ini gitu kan? Kita belum bisa melihat itu dari setengah kompetisi. Setengah musim itu nggak bisa dinilai secara utuh. Contohnya saja kan ke setengah musim kemarin itu Bali United saja di ranking keempat. Betul. Akhirnya jadi juara. Betul. Nah, kita nggak bisa lihat itu karena masih ada sekitar 19 pertandingan lagi. Betul. Ya, di putaran keduanya. Iya. Jadi jangan sampai inilah ya, nggak bisa kita ini kan dihitung dari hanya setengah kompetisi. Tapi saya melihat ya dengan kompetisi sekarang kita bisa berbicara lebih baik dari tahun kemarin. Kang, sekarang ke bobotoh nih Kang. Ya.
pandemi kayaknya udah mulai turun gitu kan. Pengumuman kemarin masker sudah mulai dilepas gitu kan. Harapannya apakah penonton ke stadion lagi atau gimana? Ya itu sudah pastilah ya. Ya kami para bobotoh ini sudah sangat rindu dengan atmosfer pertandingan langsung di stadion. Kan berbeda dukungan di depan televisi dengan di lapangan. Iya, kan? iya. Walaupun di lapangan menggol atau ada kejadian apa itu nggak ada replaynya. Iya, iya, iya. Ada plus minus kalau nonton di TV bisa ada replaynya. Iya, iya. Tapi kayak di lapangan. Tapi ketika terjadi gol atau wah suraknya itu sangat puas lah. Betul betul. Dan Kang Erwan ini kayaknya kalau di absen itu paling sedikit absen kalau ke stadion itu. Sering sekali nonton dan sering disorot kamera kan gitu. Saya sampai apapun jabatan saya, no penting ulah ngeganggu nonton Persib. Kan dari zaman saya dulu saya ketua DPRD di Kota Bandung sampai sekarang saya wakil bupati, pokoknya sesibuk apapun asal jangan yang langsung pelayanan kepada masyarakat. Yang penting tidak mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat ya. Saya usahakan nonton ke stadion. Betul. Dan kayaknya gini Kang, nggak akan mengganggu pelayanan masyarakat, soalnya masyarakatnya juga nonton. Eta bisa kan. Masyarakatnya nonton gitu kan. Betul. Oke. Kang, pesan harapan Akang kepada Persib apa Kang? Silakan sampaikan Kang. Saya berharap pada para pemain, saya yakinlah kalian pemain profesional ini bisa bermain sepenuh hati untuk Persib. Dari manapun kalian berasal, sekarang sudah memperkuat Persib. Jadikan di darah kalian darah biru, darah Persib. Tidak ada lagi latar belakang kalian dari kesebelasan mana ataupun daerah mana. Jadikan Persib juara di Liga Indonesia yang akan datang. Oke. Untuk bobotoh sekarang Kang. Dan kepada para bobotoh juga tolong jaga kekompakan kebersamaan dan tujuan kita kan mendukung Persib sepenuh hati menjadi juara. Jangan dinodai oleh hal-hal yang tidak penting. Contohnya di tahun 2018 kita di atas kertas itu sudah jadi juara. Tapi karena ada kejadian di luar itu sehingga kita disanksi. Persib tidak boleh main lagi jangan di kandang saja tapi harus main di luar Pulau Jawa. Kita main di Kalimantan. Ada 5 pemain inti kita dilarang bertanding, diskor, sehingga kita yang tadinya posisi pertama jauh meninggalkan pesaing yang lain melorot ke posisi 4 terakhir kalau nggak salah 2018 yang lalu. Nah kejadian itu saya berharap dijadikan pelajaran sehingga kita ke depan apapun yang kita lakukan adalah sepenuhnya untuk mendukung Persib juara. Oke, Tribuners, semangatnya dari mulai awal wawancara sampai ini menggebu-gebu ya. Mudah-mudahan menularkan semangat dari Kang Erwan ini ke bobotoh dan juga ke pemain. Amin. Spiritnya meningkat, spiritnya dijaga, mental juaranya ditingkatkan lagi dan musim ini Liga Indonesia harus mendarat di Kota Bandung. Kita doakan bobotoh bersama-sama ya. Demikian wawancara saya dengan Kang Erwan Setiawan. Mudah-mudahan Persib juara dan kita semua diberikan kemudahan kembali untuk nonton ya, untuk nonton di stadion, memberikan dukungan. Sekali lagi bagiku Persib jiwa raga kami ya. Salam olahraga Persib juara. Kang, Persib juara siap Kang? Persib juara. Nuhun. Hatur nuhun Kang.